Halo, pace bene, masih di mea culpa. Berkaitan dengan bulan kitab suci nasional pada tahun 2020, saya mencoba menyajikan cover dari buku itu, dan ternyata gambar yang ada di cover buku materi BKSN ini memiliki makna yang mendalam, bisa kita renungkan, bahkan bisa dikatakan cukup merepresentasikan apa yang mau disampaikan oleh buku ini. Tentu baiklah kalau isinya sampai kita baca, tetapi dengan cover pun kita sudah menemukan percik-percik kebijaksanaan atau nasihat yang mau didalami. Nah, apa yang termuat di logo ini? Apa yang mau disampaikan? Yang pertama, tertulis di cover ini tema utama dari materi, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Di materi sebelumnya kita sudah mencoba mendalami ini, mewartakan kabar baik. To preach, mewartakan kabar gembira di tengah krisis. Krisis apa? Krisis iman dan identitas, kepercayaan kita dan jati diri kita. Nah, dan ada satu perikop khusus di sini, di format PDF-nya tampak lebih jelas. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Semacam tagline atau pesan singkat di cover. Ditulis di 1 Yohanes bab 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Telah mengenal, sudah kita miliki, dan itu yang mau kita wartakan. Nah, itu dia. Nah, kita kembali ke logo ini. Apa yang dimaksud dengan logo ini? Bisa kita coba lihat bersama di sini. Sebenarnya di lingkungan-lingkungan sebagaimana di kegiatan dua lingkungan masa APP, aksi puasa dan pembangunan, biasanya kita memiliki itu di sekurang-kurangnya di Keuskupan Agung Medan tempat saya berada dulu. Ada ini, ada gambar yang didalami, dan ini gambarnya. Apa yang mau disampaikan di sini? Ada perempuan, duduk, tangan ke atas, meminta sesuatu, ingin menjangkau sesuatu. Kepala menengadah ke atas, bukan ke bawah. Ada air matanya, dan ada pohon di sini dengan alat musik untuk kita sekarang harpa, tapi nanti akan kita temukan bahwa dia disebut sebagai kecapi, dan pohon ini disebut sebagai pohon gandarusa. Dan ada salib di ujung pohon ini. Lalu backgroundnya ada danau, dan ada yang putih ini menunjukkan batu penutup dari kubur kosong, kubur yang sudah kosong, kebangkitan itu. Dan ada matahari dengan siluet cahaya atau apalah, berkas cahayanya sejumlah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa maksudnya? Nah, kita coba dalami, dan sebenarnya ada teksnya di sini. Kalau kita punya buku ini, di sini sudah dituliskan apa yang dimaksud dengan logo itu. Pertama, ada sosok perempuan. Siapa yang mau ditunjukkan oleh perempuan ini? Kalau dalam konteks perjanjian lama, itu adalah umat Israel. Para nabi pada masa pembuangan itu sering menggambarkan umat Israel, bangsa Israel, sebagai perempuan, atau dalam istilah lain sebagai mempelai, sebagai pengantin perempuan, untuk menunjukkan bangsa Israel. Dan sosok ini mengacu juga pada gereja di era perjanjian baru, dan kemudian sampai sekarang kita teruskan. Bunda gereja. Gereja dipandang sebagai sosok feminim yang memiliki Kristus sebagai mempelai prianya. Dan sesuai dengan pemikiran bangsa Yahudi, perempuan menemukan kesejatian dirinya bila ia berpasangan dengan seorang laki-laki. Identitasnya sebagai perempuan semakin kokoh kalau ada laki-lakinya. Selekas seorang perempuan itu menjadi janda, dia kehilangan beberapa kuasanya atau malah bisa ditindas. Maka sosok janda dan yatim piatu seringkali melambangkan sosok yang lemah. Dan ini ada perempuan menunjukkan sosok gereja atau umat Israel pada perjanjian lama. Dan gereja itu menangis. Apakah dia mengalami krisis? Boleh jadi. Dan dia ingin menjangkau salib itu. Nah, di sini ada pohon. Ini disebut sebagai pohon gandarusa dan kecapi tergantung. Kalau kita coba baca teks dari
Mazmur 137 ayat 1 dan 2, kita bisa mengerti dari mana terinspirasi gambar itu. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Ini ratapan, ada Mazmur ratapan. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. By the river of Babylon, there we wept when we remember Zion. Satu lagu dari A.B. Eno. Saya lupa penyanyinya. 3 perempuan, 1 laki-laki. Di tepi sungai Babel kita duduk dan menangis sambil mengingat, seraya mengingat Sion. Ada krisis yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka akhirnya sampai ke pembuangan di Babel. Kalau kita ikuti kisahnya, setelah kerajaan Israel dipimpin oleh Salomo, setelah sepeninggal Salomo terjadi perpecahan, kerajaan utara, kerajaan selatan, alasan politik, alasan ekonomi, dan perpecahan itu membawa kelemahan juga kepada mereka. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan runtuhlah, dan ada yang takluk ke tangan Babel ini, yang memang Mesir juga takluk kepada mereka, dan ada yang mencoba memberontak tetapi kemudian dihantam oleh bangsa Babel ini, dan ya akhirnya mereka hanya bisa meratap. Mereka menemukan krisis. Bukankah Allah bersama kita? Kenapa kita mengalami ini? Apa dosa kita sampai kita mengalami ini? Krisis. Lalu kita kembali ke gambar itu. Pohon gandarusa dan kecapi tergantung, dan di ujungnya ada pohon salib. Ada salib di pohon itu. Wafat Kristus, kita sampai pada era Kristus, era perjanjian baru, era di mana gereja menemukan mempelainya. Dan Kristus wafat, dan wafatnya Kristus membawa krisis kepada para murid. Bagaimana seorang pemimpin itu meninggal? Dan krisis ini tidak berhenti sampai pada masa dulu, masa sekarang. Dan itu adalah orang-orang yang meragukan kealahan Kristus. Kok Tuhanmu mati di salib pakai kolor gitu ya? Itu bagian dari krisis yang kita alami. Mungkin kita menjadi ragu, atau dia mengalami krisis dan merasa mantap dalam krisis itu. Dia tidak sadar bahwa dia sedang mengalami krisis. Ketika orang tidak bisa menerima dengan akalnya bahwa seorang pemimpin yang baik harus menderita. Saya mencoba membaca buku The Servant Leadership, kepemimpinan yang memiliki sifat melayani. Itu satu tren sekarang ini, dan sekarang ini 2000 tahun lalu sudah dimulai. Servant Leadership, memberi nyawa, menjadi pelayan. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sampai akhirnya melayani sampai ke salib. Tampak dalam gambar, perempuan itu bukan hanya sekedar meratap, tapi juga mengulurkan tangan, memasrahkan dirinya pada misteri salib. Dia mau menjangkau itu, tapi ternyata tidak tersentuh juga. Dia melihat tapi belum sanggup menyentuh, tapi ada usaha untuk menggapai itu. Salib yang awalnya membuat para murid kocar-kacir justru menjadi kekuatan. Dan itu yang mau dicapai oleh gereja terus-menerus sampai saat ini. Perempuan, bunda gereja yang krisis ini ingin terus mencapai kembali kepada salib dan menggenggam itu. Nah, kita sampai ke latar belakang. Di bagian latar belakang ini terdiri beberapa gambar, dikatakan di sini. Ada 3. Yang pertama, kubur kosong. Ya, di sini ada batu penutupnya, dan ini kuburannya. Melambangkan peristiwa kebangkitan Kristus. Peristiwa kebangkitan ini menjadi titik balik bagi para murid. Ini bukan pemimpin yang biasa. Ada sesuatu yang istimewa. Sampai ada berita dia bangkit, resurrected. Di abad-abad kemudian ada keraguan. Oh, itu tidak benar, dia digantikan. Tetapi ketika ada orang mengikuti aliran ini, dia digantikan, tetapi toh Kristus dipandang naik ke surga. Manusia macam apa yang bisa naik ke surga? Itu menunjukkan sisi keilahiannya
yang dengan malu-malu tapi tak mau tidak diakui, begitulah, tidak diakui oleh beberapa kelompok kealahan Kristus ini. Ada krisis di antara para murid sepeninggal Kristus, tetapi ada kebangkitan, kubur kosong. Bukan hanya itu, kesaksian dari para murid yang melihat langsung, yang Thomas menyentuh lukanya, membuat para murid memiliki semangat baru untuk mengikut dia. Iman kita bukan iman penuh kekosongan. Kita percaya pada Allah yang hidup dan yang masuk ke dalam sejarah. Dan karena itu kita punya alasan untuk mewartakannya di tengah orang yang mengalami krisis. Lalu di belakang kubur kosong terdapat gambar danau Galilea yang ini. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Menggambarkan peristiwa panggilan para murid, secara khusus Petrus, ketika diutus menjadi penjala manusia. Petrus itu bukan dari kaum intelektual, tetapi dia kaya pengalaman menjala ikan. Dan dia punya loyalitas, ya meskipun sebagai manusia ada goyang kepercayaannya dan ketaatannya, tetapi dia tetap setia sampai akhir. Di tepi danau itu pula sesudah kebangkitannya, Yesus mengutus Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali ujian itu. Dari manusia lemah, para murid dimampukan oleh Allah untuk menjadi rasul. Dan danau ini menjadi saksi bisu untuk pewartaan, untuk penugasan yang diterima oleh para rasul. Lalu kemudian ada pancaran sinar di sini dengan 7 berkas cahayanya dibuat. Apa itu? 7 karunia roh. Fear of God, piety, kesalehan, knowledge, pengenalan, tahu, fortitude, keperkasaan, kekuatan, counsel, yang mau menasihati, memberi counseling, understanding, bukan hanya tahu tapi mengerti, paham, dan wisdom, kebijaksanaan. Roh menuntun kita untuk memiliki rasa takut akan Allah, memiliki kesalehan, memiliki pengetahuan, memiliki keperkasaan, memiliki nasihat, kemampuan menasehati, untuk saling menasehati, memberi dan menerima nasihat, untuk mampu mengerti dan untuk menjadi bijaksana. Saya pikir ini logo yang sangat kaya. Roh membimbing kita untuk mewartakan Injil. Tidak cukup hanya kemampuan kita sendiri. Kita akan lanjutkan materi tentang mewartakan Injil ini. Kemudian di materi selanjutnya tentang bulan kitab suci nasional. Sebagaimana di hantaran telah dikatakan, bukan ayat demi ayat, tetapi secara holistik mau menunjukkan bagaimana peristiwa krisis bangsa Israel di pembuangan di Babel, lalu kemudian bagaimana orang-orang jemaat perdana mengalami krisis pasca kematian Yesus. Mereka di peristiwa sengsara itu, tetapi kemudian mereka menemukan kekuatan. Bagaimana bangsa Israel akhirnya semakin kokoh untuk mantap beriman kepada Yahweh. Sedikit demi sedikit kita dalami dan semoga berguna. Pace e bene.